Perkenalkan, saya Gilbert Simon Nabitupulo dengan NIM 210510019 dari kelas 4C jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Saya akan membahas mengenai hukum hak kekayaan intelektual yang menyangkut analisis kasus pelanggaran hak cipta terkait hak cipta Warkop DKI, yang dimana ada 3 pemuda mengaku mirip dengan grup legendaris Warkop DKI. Mereka membuat konten berperan seolah-olah Warkop DKI, kemudian menyebarkannya melalui berbagai saluran media sosial. Konten 3 pemuda yang tergabung dalam grup Warkopi itu langsung menyita perhatian. Kemunculan Warkopi seperti oase sekaligus pelepas rindu bagi penikmat aksi 3 sosok komedian yang sejak awal tahun 2000-an hanya tersisa Indro seorang. Sayangnya, kemiripan personel Warkopi justru menimbulkan masalah. Penggunaan embel-embel Warkopi, termasuk penyajian konten yang dimiripkan dengan adegan-adegan film Warkop, disoal oleh satu-satunya anggota Warkop DKI yang tersisa, yaitu Indro. Indro menganggap manajemen dan para personel Warkopi tak memiliki etikat baik dan tidak sopan karena mengikuti nama sekaligus konten yang identik dengan Warkop DKI tanpa izin. Pernyataan Indro itu kemudian memicu reaksi publik. Mereka terbelah, ada yang mendukung, tetapi tak sedikit yang berkomentar negatif terhadap upaya Indro melindungi hak kekayaan intelektual Warkop DKI. Rata-rata yang berkomentar negatif melihat konflik antara Indro Warkop dan Warkopi tak perlu dibesarkan, yang dimana esensinya hanya sebatas hiburan. Sementara yang mendukung Indro menuding Warkopi plagiasi, tidak orisinil dan tidak otentik. Apalagi jika kemudian menempatkan Warkop DKI sebagai merek dagangan dan karya intelektual. Tingkah laku Warkopi patut diduga telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebab bagaimanapun produk intelektual Warkop DKI telah memperoleh perlindungan hukum. Merek dan hak cipta atas karya-karyanya juga telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham melalui Warung Kopi Dono Kasino Indro atau Warkop DKI. Hak cipta jika merujuk ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya intelektual. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan memberikan izin atau melarang hasil ciptanya untuk kepentingan komersial. Artinya kalau ada orang yang menggunakan nama, merek atau karya intelektual tertentu tanpa seizin pemegang kekayaan intelektual, tentunya ada konsekuensi hukumnya. Hal inilah yang dipersoalkan oleh Indro Warkop DKI terhadap Warkopi. Indro tak mempermasalahkan wajah dan muka ketiga personel Warkopi mirip dengan Warkop DKI, namun menggunakan merek dan konten yang identik dengan Warkop DKI secara ilegal tentunya adalah pelanggaran hukum. Undang-undang tentang hak cipta misalnya jelas memberikan ruang kepada pemegang hak kekayaan intelektual untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelanggar hak cipta. Selain itu, pasal 72 undang-undang tersebut juga memperingatkan para pelaku plagiasi atau pelanggar hak cipta bisa dipenjara maksimal 5-7 tahun penjara dan hukuman denda sebesar 5 miliar rupiah. Ancaman hukuman itu belum menghitung potensi sengketa merek antara Warkop DKI dan Warkopi. Beruntung Indro tak meminta jalur hukum. Dia hanya meminta Warkopi berhenti menggunakan konten dan merek yang identik dengan Warkop DKI. Kalau seandainya dia mau maju ke ranah hukum, bukan hanya cacian netizen yang didapatkan oleh personil Warkopi, tetapi hukuman bui dan ganti rugi juga menanti. Saya kira demikian daripada analisis kasus yang saya tangani. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.